Kami baru memperkenalkan diri dengan Pak Suryo dan sekarang Pak Muhammad. Saya Sisilia dari pihak pupuk cair prebiotik Protecto. Iya, Pak. Dan Pak Romi juga di sini. Nanti ada Ibu Bridget akan bergabung. Ya, Ibu Birgit 10 menit lagi Bu joinnya. Oke. Terus kami juga Pak Gilang akan bergabung. Dr. Lin, saintis kita dari Malaysia, Pak Suryo dan Pak Muhammad. Yang hadir ini asistennya karena Dr. Lin sedikit berhalangan. Mungkin mohon maaf saya juga di sini beda waktu kita ya. Iya Bu Sisil. Ya lagi Iya. malam ya di sana ya. Jam 2 pagi Pak. Iya. Iya, kalau kenapa Pak? Pak Suryo ya. Saya ada di lokasi di Inggris Pak. Kebetulan sedang berada di Inggris. Jadi begitu ditentukan jam meeting saya siap selalu bersedia untuk membantu bapak-bapak dari komunitas koperasi daerah. Semoga pupuk kita bisa dipakai di sana dan bisa membantu bapak-bapak di sana untuk hasil yang terbaik. Amin. Iya. Iya, Pak Muhammad juga. Siap Bu, terima kasih. Wah, luar biasa ya, dari jauh dan jam 2 dini hari menyempatkan diri untuk acara ini, luar biasa. Untuk modulasi saya diterima di Inggris, bagus Bu? Bagus sekali Pak, suaranya jelas sekali dengan Jimit ini ya. Jadi ya dimanapun kita berada, kita tetap semangat ya Pak. Pak Muhammad, Betul. Pak Suryo bilang, Pak Romi, iya. 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 Tapi masih segar-segar kayak pagi ya. Saya udah terbalik ya. Ya. Mungkin ada keterlambatan sedikit dari Ibu Bridget. Mungkin apa Ibu Nina sudah bergabung juga. Pak Ance ada halangan kayaknya. Tapi sudah diinfo dengan Pak Gilang ya. Tapi tidak apa-apa, kita semua ini yang hadir, siapa tahu kita bisa membantu bapak-bapak komunitas koperasi daerah ya. Mungkin sambil menunggu ada kemungkinan yang mau dibicarakan, silakan. Ada Pak Gilang, Pak mungkin mau mulai sambil menunggu. Ya, ada pertanyaan Suaranya belum kedengaran nih Pak Gilang. Ya Pak Gilang suaranya belum. Belum Pak, belum kedengaran Pak. Tes, dengar nggak ya? Nah, udah. Sekarang jelas suaranya. Jelas Selamat ya? pagi Bu Nina. Bu Nina suaranya masih di mute Bu. Oh ini ada apa nih dengan? Sebenarnya masih unmute itu. Selamat pagi Bapak Junaiti, selamat bergabung. Bu Nina masih di mute Bu. Dan Pak Junaiti juga masih di mute. Suaranya jadi belum keluar. Bu Nina dibuka mute-nya Bu Nina. Waduh ini sangat
ini ya, kita semua dapat berkumpul. Inilah kecanggihan teknologi. Walaupun di manakah kita semua ini. Ibu Nina mungkin mute-nya. Pak Junaidi juga. Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung. Terima kasih Pak. Ya, Pak Junaidi selamat pagi. Nah, Bu Selamat Nina pagi. juga Ya, suara pagi. sudah kedengaran. Ya. Kasihan Bu Sisil malam tengah malam nih ya. Jam 2. Tapi semangat nih. Kita semua semangat. Iya. Kita mau berkomunitas dengan bapak-bapak koperasi daerah ini supaya pupuk kita ini dapat membantu memberikan hasil yang terbaik, ya kan? Jadi Iya. tetap semangat. Amin. Amin. Ya, Halo Pak Gilang. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Habis olahraga. Ini beberapa Kayaknya mungkin sedang proses coba gabung ya. Mungkin ada yang soalnya saya dengar ada yang belum terbiasa mungkin ya dengan Google Meet ya. Jadi sedang dicoba nih ya beberapa. ada beberapa bilang, tapi kan dipermudah ya Pak Romi, tinggal klik aja kan? Iya, tinggal klik dan saya yang admit nih, Bu. Iya, Ya. nanti diterima. Iya. betul Pak, betul. Karena untuk Bu Birgit ya, untuk Bu Birgit memang dia dari dulu juga Zoom dia nggak bisa dengan handphonenya Pak. Jadi setiap kali meeting pasti dengan Gmeet gitu. Meeting dengan Malaysia juga nggak bisa juga pakai Zoom. Jadi memang agak Bu Birgit cuman available-nya di Gmeet. Makanya saya coba ganti dari Zoom ke Gmeet seperti itu. Iya, Ya, Ibu. di Zoom banyak ini ya. Zoom banyak pembatasan katanya. Oke, ya iya kayaknya mungkin agak sulit dari beberapa daerah, mungkin di Malaysia juga agak sulit untuk Zoom. Bu Bridget adalah pemilik Perfecto. Jadi dan Ibu yang dari Malaysia itu adalah sebagai saintisnya Pak yang menginvented pupuk cair kita ini. Iya, sambil menunggu boleh Pak Gilang gimana programnya supaya kita bisa lanjut juga. Yang lain silakan bergabung. Pak Gilang suaranya hilang. Ada error itu di mikrofonnya kelihatannya. Bisa kita maklumin Pak, ini aja kita bersyukur ya. Sudah Iya. bisa berkumpul semua. Handsfree-nya Pak Gilang kelihatannya bermasalah. Kemungkinan. Langsung. Nanti kembali masuk kembali. Saya tes 1, 2, 3. Tes. Ya, sekarang jelas. Jelas ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Ada teman-teman dari Prefekto, Bu Sisil, Pak Romi, Mbak Nina, dan juga teman-teman dari komunitas koperasi desa dan juga koperasi desa di sini. Komunitas koperasi desa diwakili oleh Pak Suryo Koco. Dan juga ada teman-teman dari Koperasi Desa, ada Pak Muhammad Bayhaki dan Pak Junaidi Palid. Jadi terima kasih sudah bergabung. Sambil paralel kita menunggu teman-teman yang lain untuk gabung juga ya.
Jadi sesuai agenda kita di pagi ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan ada semacam diskusi ya untuk membahas lebih detail kira-kira ini pupuk prefektur ini seperti apa. Mungkin dari kemarin ada teman-teman yang masih ada pertanyaan dan sebagainya. Di sini bisa ditanyakan kembali ke teman-teman dari pupuk prefektur karena Bu Sisil, Pak Romi ini adalah langsung dari produsen pupuknya yang juga sudah melakukan beberapa percontohan di daerah-daerah dan juga sudah ada bukti-bukti yang sudah bisa disampaikan, bisa diceritakan seperti apa. Nah, tempo hari juga saya dengan Pak Suryo Koco juga sudah berdiskusi awal lah ya dengan teman-teman koperasi desa, makanya di sini sudah ada berkumpul nih Pak Muhammad Bayaki dan Pak Junaidi Palit yang memang ada ketertarikan untuk mencoba program Demplot ya yang untuk membuktikan bahwa pupuk Prepetto ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pupuk, mengatasi kurangnya kualitas yang dihasilkan mungkin dengan pupuk yang lain mungkin kurang happy dan sebagainya. Ketika nanti teman-teman dari pupuk Prepetto bisa menceritakan bahwa hasil dari panen yang menggunakan pupuk Prepetto itu mudah-mudahan bisa cocok dengan harapan dari teman-teman dari koperasi desa juga. Di sini juga terima kasih sudah bergabung nih Bu Nurmaizatul Asmira. Ya, Ya, hello. ya jadi di sini kita akan berdiskusi lah secara bebas ya kira-kira seperti apa sih pupuk prefektur ini dan rencana juga teman-teman dari koperasi desa juga bisa sampaikan komoditas apa aja yang mungkin sudah ada di perencanaan dari masing-masing teman-teman ini. Nanti di sini dari pihak pupuk prefektur juga bisa menceritakan kalau tanaman ini harus seperti ini, tanaman ini harus seperti ini. Nah, itulah makanya diskusi hari ini kita berharap bisa menjadi produktif dan bisa sesuai dengan harapan semua dan tentunya program Demplot yang kita harapkan juga bisa berjalan sebaik mungkin dan secepat mungkin sehingga bisa menjadi percepatan lah atau bisa percontohan untuk teman-teman lain di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Pak Suryo Koco ada kata pembukaan juga yang bisa disampaikan ke teman-teman koperasi desa juga. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Ya, jadi Pak Gilang, silakan Pak Gilang. Apa langsung ini ditanggapin oleh Ibu Birgit atau Ibu Sisil? Ya. Atau dengan Ibu? Ya, mungkin kita bisa mulai penjelasan lebih detail ya, kira-kira pupuk Perpeto itu seperti apa yang membedakan dengan pupuk yang lain. Tadi juga pertanyaan dari Pak Suryo Koco nih, apakah substitusi, apakah pelengkap dan sebagainya, itu seperti apa, dan tanaman apa saja yang sudah pernah dicoba di tempat lain, hasilnya seperti apa dan sebagainya, dan juga ke depan tuh seperti apa perencanaan dari pupuk ini. Ya, hal-hal seperti itu mungkin bisa diceritakan kembali oleh teman-teman dari Prefekto untuk bisa disampaikan ke
teman-teman komunitas koperasi desa ini. Silakan Pak Romi, Bu Cecil, Bu Birgit, gitu, untuk disampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gilang. Untuk produk ini mungkin dari Ibu Nurmai Zaitun Asmin, asisten Dr. Lin, mungkin bisa menjelaskan mengenai pupuk Propecto itu dulu sementara ini. Nanti kita lanjut lagi setelah Ibu Nurmai Zaitun Asmin menjelaskan pupuk Propecto ini. Terima kasih, silakan Bu. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya cakap bahasa Melayu boleh? Boleh faham ke? Bisa faham? Boleh. Bisa ngerti? Okay. Faham. Sekejap. Saya ada slide untuk Propecto ni kejap ya. Saya akan share di sinilah. Sekejap ya. Slide. Bu Nina mohon di mute dulu Bu Nina. Terima kasih. Ya. Okay. Okay, saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So sebenarnya baju Propecto, faham ke? Faham okay. So baju Propecto ni, pupuk Propecto ni adalah dibuat oleh kita punya founder kita, Dr. Norma Zlina. Tapi minta maaf hari ni doktor tak dapat join sebab ada meeting lain. Okay, jadi saya mewakili doktor lah. Saya Maizatul mewakili Dr. Mazlina hari ni. Okay. Dia bergerak tak? Tak gerak je. Saya next. Okay. Boleh nampak kan slide? Bisa? Bisa nampak? Okay. Bisa Bu. Okay. So saya nak mengenalkan pupuk Propecto ni apa. So sebentar slide dalam bahasa Melayu. So pentingnya pupuk Propecto ni adalah ia sebenarnya satu pupuk yang mengandungi prebiotik. Kalau macam tuan-tuan, puan-puan pernah dengar sebelum ni, kita dah ada banyak suplemen prebiotik, probiotik untuk manusia. Tapi kiranya ini adalah suplemen kiranya yang pertama untuk tumbuhan. Dia ada prebiotik dan prebiotik ni bagus untuk tumbuhan sebab dia bantu untuk mikrob-mikrob dalam tanah tu. Mikrob-mikrob dalam tanah ni yang sebenarnya yang paling penting untuk tumbuhan sebab dia lah yang membantu tumbuhan tu buat makanan, tumbuhan tu lebih sihat. Jadi itulah kepentingan prebiotik ni. Jadi tu sebenarnya kita highlightkan pupuk Propecto ni. Pertama adalah organik, dia memang 100% organik, and second dia ada prebiotik. Kalau search kat mana web memang tak ada lagi pupuk yang ada prebiotik. Jadi kita adalah pertama lah yang pupuk organik yang mengandungi prebiotik. Okay, dan second, even dia ada prebiotik, kita juga ada NPK dalam dia. NPK ni dia lebih membantulah tumbuhan tu untuk buah, untuk kehijauan. Okay. Jadi ini adalah latar belakang Propecto lah, mana kita dah dipatentkan di sini, di Indonesia juga, dan ini adalah beberapa anugerah yang Propecto dah menang sebenarnya di sini, di luar negara juga. Okay, ini adalah elemen Propecto macam saya kata tadi. First is kita highlightkan prebiotik tu. Prebiotik ni adalah sebenarnya makanan untuk mikrob dalam tanah. Okay, mikrob ni lah yang membuat tumbuhan tu sihat, buah dia lagi besar.
Jadi bila kita boleh bayangkan prebiotik ini ibarat seperti makanan. So macam kita perlukan makanan kan. Kalau kita ada makan, baru kita boleh buat kerja. Kalau tak, kita tak ada tenaga, kita letih kan. So prebiotik ni adalah makanan untuk mikrob yang di dalam tanah tu. Di mana bila kita bagi mikrob ni adalah inilah bakteria baik. Bila kita bagi dia makan, barulah bakteria tu bekerja. Dia bekerja, dia membantu pokok-pokok ni lah untuk lagi sihat. Okay. Dan second adalah elemen pepektor yang penting NPK tu. Macam nitrogen untuk kehijauan. So kalau kenapa kita ada banyak testimoni, bila kita pakai pepektor boleh bezakan yang pakai pepektor ni dia lebih hijau. Yang ni dia macam adalah kuningan sikit. Second, phosphorus, NPK, phosphorus. NPK ni untuk akar dan juga untuk dia bentuk buah. And then third adalah kalium. Kalium ni lebih untuk ni lah daya tahan pokok tu. Jadi elemen-elemen ni lah sebenarnya yang membuatkan pupuk pepektor ni lebih bagus. Nanti saya akan tunjuk perbezaan pupuk pepektor dan juga pupuk konvensional. Ya, saya tunjuk. Okey, ini penerangan peribadi. Puan nak mengetahui lebih lanjut apa tu prebiotik. Dia makanan untuk mikrob dalam tanah. Okey. So mikrob dalam tanah kita ada banyak. Macam ni lah. Sekarang ni kita tahu bakteria, tapi sebenarnya ada banyak bakteria, fungi, nematodes. Okay. So ini contohlah kepada padi. Ini contoh kepada padi. Bila kita tambah pupuk pepektor, kenapa dia lagi sihat? Yap. Ya, boleh nampak ke? Ini saya cuma memperjelas kalau ini contoh untuk tanaman. Iya. Iya, betul. Silakan. Tadi tu untuk tanaman padi saja. Boleh nak tengok ke video tu ataupun saya boleh teruskan dengan slide presentation? Kalau mahu saya boleh teruskan dengan video juga. Okey. Sekejap ya. Okey, kita tengoklah video ini. So lebih tuan-tuan puan lebih dapat dengan bakteria dalam tanah, bakteria baik, okey. Kita tambah pupuk pepektor. Okey, populasi bakteria meningkat. Dan kenapa dia jadi sihat? Okey, kita tengok. Sebab bakteria ni dia ada bakteria pengikat nitrogen di mana ditambah nitrogen uptake tu oleh tumbuhan. Ini ke atas fungi. Dia lebih sihat, dia punya akar lebih panjang ke dalam tanah sebab dia meningkatkan penyerapan air. Sebab itulah pupuk pepektor tu meningkatkan fungi. Okey, ini untuk nematodes. Bila kita tambah, nematodes tu akan meningkat. Dan kenapa dia lagi sihat? Sebab dia sebenarnya penjelasan di sini kenapa bila kita tambah pupuk pepektor tadi tu kenapa dia lagi sihat, yang tumpuan sebelah tu dah ada macam ada dimakan oleh serangga. Sekejap saya tunjuk balik. Sebab Allah, taklah. Sorry, saya terskip pula. Sekejap ya, sorry. Mana tadi slide? Okay. Agak susah untuk kontrolnya. Okey, tak apalah saya explain di sini sajalah. Sebenarnya yang tadi tu yang second ni kita nampak yang ketiga tu kenapa dia lagi sihat, sebab bila kita tambah pupuk pepektor dia meningkatkan satu microbes ni, di mana microbes ni dia makan serangga-serangga perosak. Yang dalam tanah tu ada virus semua-semua yang akan jejaskan tumbuhan kita. Jadi bila kita tambah pupuk pepektor ni, yang microbes baik tu dia yang akan makan serangga-serangga perosak tu. Jadi sebab tu lah yang pokok belah sini dia ada dimakan oleh ulat-ulat, yang pokok yang ditambah yang microbes dalam tanah tu melindungi kita punya tumbuhan tu. Okey. Ini adalah antara kelebihan pupuk kita lah, pupuk pepektor kita. Memang testimoni memang 70 to 80% memang dia meningkatkan panen.
tingkatkan kesihatan tanah. Macam saya kata tadi dalam video tadi, dia lindung tanaman daripada penyakit dan perosak. Dalam tanah. Jadi membantu penyerapan, jadi pokok akan lebih sihat lah. Dia sebenarnya adalah satu teknologi simbiotik sebenarnya. Kita punya pupuk ni, dia adalah satu teknologi simbiotik. Dan dia sebenarnya adalah lagi jimatkan kos sebab bila kita pakai pupuk ni, kita tak perlu macam pesticide tambahan sebenarnya Kak. Tapi kalau macam itu ikut petani lah. Kalau dia rasa dia nak tambah pesticide lagi, itu boleh. Tapi kalau macam ikutkan sebenarnya kita dah cukup dah dengan pupuk ni saja. Dan dia memang 100% organik. Dia selamat. Contoh kalau yang pupuk kimia, macam kimia tu, kita kena pakai glove semua tu kan sebab nak protect kita daripada kimia. So berbahayalah untuk orang yang sembuh tu. So macam kalau yang ni memang dia selamat. Selamat untuk kita pakai. Kejap ya. Saya rasa connection saya problem. Sekejap saya try pakai saya punya wifi. Alright. Bismillah. Okay, sekejap saya nextkan. So pupuk Prepecto ni dia bantu sebenarnya kalau kita gunakan pupuk Prepecto, dia bantu mengatasi masalah kesuburan tanah, masalah nutrien dalam tanah tu. Sebab kebanyakan tanah sekarang ni dia dah kurang nutrien sebab sebab kita asyik pakai baja kimia. Baja kimia tu dia yang menyebabkan kekurangan nutrien tanah tu. Lepas tu dia juga macam saya asyik ulang tadi, dia membantu cegah penyakit tanaman. And then next, ini adalah tadi ada Pak siapa tadi, Pak Gilang ke tanya apa perbezaan baja Prepecto, pupuk Prepecto dan pupuk yang lain. First kali yang saya highlightkan prebiotik dan NPK. Kebanyakan baja-baja kimia kat luar, baja-baja yang ada NPK saja. Dia tak ada prebiotik. Memang kita ada dua. Memang baguslah. Dan second, kalau kita guna pupuk ni, dia bantu untuk sihatkan tanah. Dia bantu sihatkan tanah, dia bantu baiki struktur tanah tu, pulihkan tanah, kesuburan tanah. Tapi kalau kita guna pupuk yang biasa, yang konvensional, dia sebenarnya memang dia bantu tumbuhan tu lah sebab dia bantu waktu tu je, memang waktu singkat dia bantu tumbuhan tu semua, tapi tanah kita makin lama kita guna, dia makin kurang kesuburan dia. Nanti kita 10 tahun akan datang, dia punya hasil makin kurang. So kita tak nak tu. And then ketiga, bila kita guna pupuk ni, saya highlightkan, dia memang bantu untuk rawat dan juga cegah penyakit. Immunity ni maksudnya dia lagi sihat lah tumbuhan tu, dia boleh cegah daripada ada penyakit, dia cegah daripada serangga, ulat-ulat apa. Macam baja yang biasa-biasa ni, yang konvensional kat luar tu memang dia just fokus untuk tingkatkan hasil. Dan waktu yang singkat tu je. Dia tak tengok, dia tak macam untuk yang masa hadapan punya tu, dia tak bantu pun. Keberkesanan kos. Kita punya pupuk ni, kita boleh dilutekan. Macam nak cakap apa dilute? Cairkan dia. Cairkan banyak. Berapa kali? 10 kali. Dia punya aplikasinya. Kalau yang baja-baja biasa ni, kita perlu beli banyak. Sebab dia kena guna dalam amount yang banyak. Jadi baja kita ni tak perlu pun. Just amount sikit, itu dah cukup dah untuk pokok-pokok tu. Macam saya kata, ini memang 100% organik. Jadi memang dia bantu untuk tanah semua, tak mencemarkan langsung. Itu kelebihan kita beli pupuk lah berbanding dengan yang pupuk-pupuk luar. Ini adalah antara dosisnya untuk tanaman-tanaman kita. Ini antara dia punya testimoni yang kita dah ada lah. Ini pupuk Prepecto bila kita gunakan pada padi, dia meningkatkan 2.93 tan daripada 1.7. Memang kita boleh nampak kat sini, ini adalah padi yang pakai pupuk Prepecto. Dia padinya jadi lebih gemuk, besar-besar hasilnya. Dan dia sebenarnya kita dah buat test, memang ada prebiotik lah dalam padi-padi kita. Ini di Indonesia, di mana? Di Bali. Ini di Bali juga. Nampak, kita boleh nampak hasilnya. Ini analisis makmal untuk Prepecto dalam padi tu. Kita mengandungi prebiotik, padi prebiotik lah jadinya. Ini antara kerjasama yang kita dah adakan
Maksudnya untuk pupuk Prepecto ni saja kita dah guna di Qatar, kita dah guna di Kuwait, kita di Indonesia bersama PT Niaga Berkah lah. Ini antara dia punya ni. Ini bersama kita punya kerajaan Malaysia, lembaga pertanian nenas Malaysia. Memang kita boleh nampak perbezaan macam saya kata, ini guna pupuk Prepecto lebih besar hasilnya. Ia sebelah-sebelah saja tapi boleh nampak perbezaan dia. Okey. Macam ni, guna pupuk biasa ada penyakit pada nenas. Ini kita guna pupuk Prepecto, seawal 6 bulan kita dah nampak dia punya, 8 bulan ke dah ada dah dia punya hasilnya. Ini antara testimoni di sawit, ini di sawit kita. Okey, di tomato, ini di Qatar ya. Tomato ni kami cuba di greenhouse di Qatar. Memang dia lagi besar. Tengok boleh nampak orang tu pegang lagi besar, berkilat. Ini pun di Qatar juga. Okey, ini di kunyit. Ini rock melon, honeydew. Okey, di cili, cabai, lemon. Jadi memang kami dah setakat ni memang dah banyak. Ada juga lagi testimoni tambahan, Mas Romi pun tahu daripada Indonesia. Saya tak sempatlah masuk ke dalam slide. Jadi itu antara testimoni kami dan apa kelebihan pupuk Prepecto ni berbanding dengan pupuk biasa. Jadi itu saja dari saya. Mungkin kalau Mas Romi nak tambah apa-apa ke? Okey. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurmai Zaitun. Ya, penjelasannya itulah perbedaan antara pupuk Prepecto dengan pupuk yang lain. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, kita bisa perjelas kembali dari bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada memang pertanyaan yang dipindahkan dulu ini. Ya, Pak Gilang, pertanyaannya bagaimana? Apakah terjawab? Saya sih Bu Sisil, Bu Nurmai Zatul sudah oke, tapi mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan juga yang masih ingin disampaikan ya, karena kan yang memang menjalankan kegiatan ini kan memang teman-teman yang tahu persis di lapangan seperti apa, kendalanya seperti apa, potensi masalah yang mungkin terjadi itu seperti apa, terus tanaman-tanaman yang mau ditanam itu seperti apa. Ya mungkin kita bisa ini seperti apa nih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Ya. Oh,
Okey, faham. Boleh saya jawab ke? Silakan, silakan. Okey. Terima kasih Pak Suryo Koco. Betul kan? Okey. So, okey, macam pertanyaan Pak tadi, betul. Sebenarnya prepektor ni boleh dijadikan sebagai substitusi 100%. Maksudnya memang okey, contoh first pakai baju urea. Dia pakai baju urea, lepas tu dia nak substitute, dia nak pakai prepektor, pupuk prepektor saja. Bisa, boleh. Tapi kalau katakan atas petani tu dia kata saya mau guna pupuk prepektor dan juga mau guna baju urea juga boleh, tapi dosis ureanya perlu dikurangkan sebab prepektor juga dah mengandungi NPK-nya. Jadi itu bergantung kepada petaninya. Sama ada 100% substitusi kepada prepektor ataupun masih ingin memakai baja lain. Boleh, bisa Mas Pak Suryo Koco. Saya Ya. Okey, ada yang plot memang 100% prepektor, tapi ada juga contoh macam saya bagi nenas itu. Nenas itu dia ada pakai pupuk ureanya, tapi dikurangkan dosisnya bila ditambah prepektor. Itu. Mm-mm. Di Bali itu 100% prepektor, Pak. Iya, Mm-mm. Mm-mm. Okey. Bisa, boleh. Kalau katakan Pak ingin turunkannya secara berperingkat pun bisa, tapi kalau kita terus untuk musim next terus nak pakai prepektor saja pun okey. Bisa. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Untuk komparasi antara penggunaan tu saya rasa untuk sawit tak ada, tapi untuk nanas kami ada, tapi saya tak masukkan dalam slide. Tapi itu kami ada. Memang maksudnya perbezaan sebab mereka sebelum ni memang dah ada pakai baju urea itu. Memang dia pack lah, dia solid dalam bentuk solid. Lepas tu kami pakai baju prepektor tu memang ada perbezaan kosnya lah. Maksudnya dengan pakai pupuk prepektor dia lagi menjimatkan kos sebab kita tak perlu pakai banyak dia punya dosisnya. Saya ada pengiraan tu tapi untuk nanas. Iya betul, lagi murah. Saya boleh, nanti saya cuba cari. Ya.
Mungkin Bu Bridget mau jawab sekian sedikit mengenai ini, mungkin akan saya tambahkan habis itu. Maaf Sil, soalnya tadi saya itu agak susah wifi gitu ya. Ini baru saya ada wifi lagi. Jadi selama tadi 10 menit saya tidak mendengar setelah what May told us. Itu dia. Jadi saya tadi kurang dengar gitu. Oke. Jadi Pak Suryo, itu kita penjelasannya sudah jelas dari Ibu Nurmai. Iya, tadi saya dengar. Iya, itu kalau pemakaiannya jadi bisa 100% perfecto. Tidak perlu dicampur dengan yang lain. Iya, emang. Kadang petani yang bilang, saya masih punya pupuk urea, saya mau campur. Nah, kalau ada daripada kita bilang mubazir ya Pak, sebahasa sederhananya, nah mereka campur. Nanti kan setelah mereka campur hasilnya itu tidak semaksimal yang seperti di Lombok. Di Lombok mereka tuh sama sekali tidak campur. Mereka pakai langsung pupuk Prepekto. Ibu Sisil lihat kan hasilnya itu bagus jauh. Nanti setelah mereka campur dengan pupuk urea dan pupuknya Prepekto, hasilnya tidak bagus. Yang disalahkan itu pupuk Prepekto. Nah, ini bohong, tidak ada hasil gitu loh. Cuman ya kita harus kasih tahu mereka tidak usah pakai pupuk lain. Kalau bisa pupuk ini aja, Prepekto aja.
Iya, Pak. Iya. Iya. Ah, ah. Hmm. Iya, heeh, Pak. Asalkan kan Pak, si petani ini dengan, dia ketat gitu ininya ya, mulai dari misalnya untuk padi, mulai dari perendaman, 24 jam, terus habis itu mulai dari hari-harinya yang harus dia siram gitu, Pak. Jadi dia harus mengikuti dengan SOP-nya kita, dan saya yakin pasti berhasil, dan saya berani adu banding. Dan saya berani kalaupun dia nanti kurang hasilnya, saya bayar gitu loh Pak. Asalkan mereka itu melihat dulu. Karena di Indonesia ini yang saya lihat, mereka itu masih belum mau untuk mencoba motivasi baru. Itu loh Pak. Dia masih dengan yang lama ini gitu. Itu aja gitu loh Pak. Sedangkan kita yang dari luar negeri, kalau tidak bagus, tidak akan mungkin ini dipakai di hampir seluruh Malaysia, habis itu di Qatar, Qatar negara kaya, Pak, negara tandus lagi, Qatar, Oman, Kuwait, itu loh Pak. Jadi ya itulah kita, saya, Bu Mei, Dr. Lin, Sisil, kita tuh melihat kita pengen memajukan Indonesia, bagaimana caranya, itu loh Pak. Dan ini produk bagus sekali, mutunya bagus sekali Pak. Hmm. Betul. Iya, Betul. Betul. iya,
Iya, beda. Enggak apa Pak. Soalnya Apa kan seperti yang kemarin itu kita ke Jember sama Dr. Lin, saya sendiri, Romi, kita mengunjungi petani yang dia apain prefekto ini ke Chili, ke apa namanya, Chili cabai, ca- ke cabai. cabai? Terus kan itu cabenya besar-besar. Pak. Depan cabenya itu dia ada jagung, tapi yang jagung ini dia nggak sengaja, mungkin dari dia apain cabai ini, angin itu ke jagung ini pas di depan itu. Jadi jagungnya itu yang satu lurusan dengan cabai besar sendiri Pak. Di samping kiri kanan jagung itu nggak besar. Dan saya punya video dan kita semua sama Dokter Lin terkejut ngelihatnya Pak. Jadi emang terbukti dia. Itu cuma dengan angin aja Pak, dari siraman-siraman yang si petani ini kena. Gitu. Ya, Suroso yang tadi sudah angkat tangan, Bu Bridget. Silakan, ada pertanyaan. Ya, terima kasih ini Pak Suryo Koco dan dari PT Inagri ya, Inagri Pak. Ini perfecto kok Inagri. Mohon maaf karena kemarin berbarengan. Saya ingatnya Inagri. Ini perfecto ya yang ditawarkan kemarin, pupuk cair ya Pak? Betul. Kemarin saya menyampaikan, saya kan kebetulan punya tanaman porang. Itu tanaman yang beda dengan yang lain-lain. Kalau padi, jagung, itu masyarakat sudah umum. Tapi saya nanam porang, umbi porang. Nah, kemarin saya menyampaikan kalau untuk demplot, kalau bisa, alhamdulillah terima kasih. Tapi kalau belum bisa, saya mau beli produknya dulu, saya coba sendiri. Nah, itu bagaimana caranya saya beli? Di mana saya bisa dapat produk itu? Karena ya syukur-syukur kalau dari pihak perusahaan nanti, ya Mas Keplok, karena kebetulan saya ada lahan baru ini dari nol, baru saya cangkul. Bagus. Nah, Iya. itu tidak terlalu luas kalau mau untuk percontohan, paling ya sedikit lah, paling 4.000 batang perkiraan. Tapi kalau yang agak luas itu sudah umur 2 tahun karena sistem porang itu kalau tanam dari bibit yang kecil yang katak itu bisa ditahan sampai 2 tahun. Nah, ini yang satu lahan sudah saya tahan 2 tahun. Tahun ini akan saya bongkar panen. Nah, kalau itu mau dibuat uji coba silahkan. Kalau tidak, saya tak beli produknya aja. Bagaimana caranya nanti di mana saya dapat. Gitu, terima kasih. Itu Pak Gilang awal. Sudah 4 tahun Pak Denny main porang. Iya. Ya Pak ya. Gimana? Berapa lama dia pertumbuhannya? Berapa lama dia untuk panen? 8 bulan. Oke. Dia tumbuh nanti di bulan Desember, nanti mati di bulan April sudah dorman, mati batang. Tapi kita panen sampai dorman akar di bulan Juni, Juli biasanya. Oke. Sambil nunggu harga pabrik bagus. Karena porang kan bisa ditahan di dalam tanah, nggak busuk. Oke. Wah, itu bagus sekali. Jadi nanti bisa dilihat dari tanahnya itu untuk tanaman turang ini gitu. Karena tanahnya dengan perfecto seperti yang Ibu Nurmai kasih tahu tadi, itu memperbaiki tanahnya sendiri gitu loh. Jadi malah nanti akan Pak Suroso akan terkejut dengan produk perfecto ini. Ya, untuk pemakaian mungkin Pak Gilang akan bisa mengarahkan Pak Suroso kalau untuk itu. Iya kan?
Kalau ada bapaknya siang kita beritahu lagi. Hmm. Iya. Iya. Ada tambahan Bu Nurmai untuk tanaman ini yang belum pernah ini mungkin yang saya tahu sih untuk semua tanaman ya. Iya, semua tanaman bisa. Jadi untuk tanaman ni kita boleh test, kita boleh cuba untuk test plot, dan kita akan kumpul dia punya hasil dia untuk testimoni kita. Boleh, bisa. Dan Mas plus Suroso, ya. di Prefekto ini kan Pak Yokoco sama Pak Suroso kita ada saintisnya. Jadi kita bisa tanya langsung dengan Bu Mei, Bu Nurmaizatu, atau sama Dr. Lin. Dr. Lin itu selalu turun dia ke desa, ke Indonesia sama saya. Ya kalau mau tahu kondisi lapangan ya harus turun. Iya, dan kita percaya bahwa itu memang kita punya, Dr. Lin punya produk semuanya. Karena kan sudah banyak di Indonesia ini kan pupuk palsu banyak sekali beredar. Jadi ya kita ya Prefekto ya baguslah kita ada si saintis sama kita Pak. Ini Bu Norma dari Malaysia apa Ibu? Malaysia. Saya dari Malaysia. Ya, saintis kita juga Ibu Dr. Lin dari Malaysia. Nah, saya juga sebenarnya sangat tertarik latar belakang dari Prefekto ini. Dan saya juga punya keinginan, kami ini ada keinginan ingin memajukan para petani-petani kita dengan inovasi Prefekto pupuk cair ini. Dan kita sudah melihat hasilnya. Saya sendiri juga pertama kali bermula tuh dari tanaman yang saya tanam sendiri di tanaman tangan. Bukan dari jumlah tanah, tapi saya menyaksikan sendiri. Jadi saya bisa tertarik dengan Ibu Birgit untuk bekerja sama dalam hal ini. Ini yang nih. Makanya saya sangat ingin petani, boleh dibilang ini adalah berita bagus untuk para petani yang mana akan memajukan dan kita semua demi kemajuan Indonesia kalau saya pribadi gitu loh. Jadi ya inilah karena sudah terbukti bukan hanya di Indonesia, seperti di negara yang benar-benar airnya kurang aja di Qatar itu aja bisa. Seperti yang Ibu Nurmai tadi jelaskan, ini juga membantu kesuburan tanah, mencegah penyakit yang ada di tanah. Jadi beda tanamannya, maka dia bisa lebih besar, dari daunnya aja sudah terlihat besar, beda hasilnya. Nah, itu sudah terbukti karena kita sudah beberapa kita sudah bikin di Lombok dan di beberapa juga di Jawa Barat kita sudah ada yang menghasilkan. Nah, ini Utara juga. Betul. Mungkin Bu Bridget akan jelaskan ini semua beberapa daerah ya. Jadi semua tanaman. Dan juga kan Pak, kita yang memakannya, konsumennya, kita itu sehat badan kita, bukannya bahan-bahan kimia yang masuk. Karena seperti kita di luar negeri sekarang itu, kita udah makanannya itu yang buah, sayur, kalau bisa itu organik.
Jadi dengan bahan kimia, misalnya contohnya saya kemarin di Lombok gitu ya, di Lombok itu mereka strawberry, kebun strawberry, mereka pakai dengan prefektonya kita punya. Terus itu berbeda sekali Pak. Dan lagi saya makan itu manis sekali, manis, merah, besar-besar gitu dia Pak. Beda. Saya aja yang di Australia aja saya nggak pernah dapetinnya kayak gitu manisnya. Dokter Lin aja juga dia bilang juga di Malaysia juga nggak kayak gini. Terus saya bilang iya benar. Dan setelah itu saya ada di hotel saya gitu ya, di belakang itu ada kebun. Jadi saya ngobrol sama yang punyanya. Terus saya bilang, iya Pak, ini barusan ini. Oh boleh lihat kebun saya. Terus staff saya Romi ke belakang gitu ya, ngelihat kebunnya. Terus dia bawa sama saya. Itu beda jauh dan Romi yang makan asem. Saya aja saya nggak mau makan. Saya bilang, aduh Pak, saya bilang sama Romi, saya masih lama loh di Indonesia, masih ada seminggu lagi. Saya nggak mau nanti saya sakit perut gara-gara saya makan langsung kayak gini dari tanah apa gitu. Tapi kalau yang saya punya kimia, yang bukan kimia, yang organik, saya berani makan. Dan lagi sekarang itu yang di kebun-kebun stroberi di sana, mereka tuh mau makan, mau pakai dengan prefekto. Karena mereka bilang, iya Bu, karena kan ini banyak orang nih datang ke kebun dan mereka langsung ambil dari tanah, dia langsung makan. Nanti kalau misalnya mereka sakit perut, kita nggak mau loh Bu, kita disalahkan katanya. Nanti mereka tuh pergi. Saya lebih mending saya pakai ibu punya yang tahu 100% organik, mereka bilang. Jadi senang juga kita mendengarnya gitu loh Pak, dari petani langsung. Iya, itu adalah saksi langsung ya kita melihatnya. Jadi dari petaninya sendiri. Jadi itu yang semua petani yang sudah mencoba itu mereka udah bisa testimoni sendiri Pak. Kami nggak akan menjalankan tanpa ada testimoni mereka juga Pak. Tapi mereka sudah membuktikan. Makanya sekarang dari bapak-bapak ini yang hadir, kami ingin sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, nah untuk dapat memulai pemakaian perfecto. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena ini semua sudah diarahkan ya Pak Gilang akan lebih membantu, mungkin bisa menambahkan Pak Gilang di sini. Karena sudah ada tarikan dari ya ini. Dan ini. juga Pak kan seperti yang di Malaysia. Di Malaysia itu mereka kan dengan padi, sawah, mereka udah mencoba langsung dengan penelitian laboratorium. Jadi yang dari hasil padi ini mereka teliti dan bukan cuma satu laboratorium Pak, ada beberapa laboratorium. Hasil padi prefekto, beras prefekto itu beras Pahang itu dia kadar gulanya itu 0,4. Bisa dibilang masih 0 gitu ya Pak. Dan lagi seratnya, fibernya itu tinggi sekali, 3,6. Lebih tinggi dari beras merah. Jadi kalau untuk orang yang sakit diabetes, dia itu aman untuk memakan beras putih ini. Dan kita di Indonesia udah terbiasa dengan makan beras putih. Kita suruh makan beras merah aja masih kurang enak rasanya. Kalau yang si beras prefekto ini, beras prebiotik, itu dia beras putih dan rasanya lebih lezat, lebih enak lah Pak. Ininya berasnya. Dan yang memakan itu enggak sakit perut atau enggak mereka gimana lah gitu Pak. Jadi ada hasil medis juga di situ, betul kan Bu Nurmai? Jadi di situ ada hasil medis, makanya kita ini sangat ingin sekali betul-betul mengenalkan pupuk perfekto ini gitu loh. Jadi Pak Gilang mungkin dapat membantu bapak-bapak. Ya, ini berasnya yang akan dikasih tahu melalui slide ini ya. Jadi inilah hasil yang macam Bu Brigit kata tadi, hasil laboratorium ya. Silakan Bu Nurmai. Okey. Saya zoomkan dia. Okey. Jadi ini kandungan yang hasil analisis daripada laboratorium. Okay, kita boleh nampak kat sini memang kandungan dia, ini kandungan gula dia memang kosong, non-detected. Mean kat sini kita boleh anggap dia null, dia kosong.
And then dia ada juga dalam ni ada prebiotik tu sendiri. Yang kita, sebabkan pupuk ini saya tekankan dia ada prebiotik. Jadi bila kita analisis dalam beras kita ni, ada juga kandungan prebiotik dalam dia. Itu memang depan ni lah hasil kita sendiri. Kita dah analisis dah, test di lab. Inilah beras Pahang yang kita dah dikeluarkan dah. Ini hasil penggunaan pupuk Prepecto itu. Ya, jadi berasnya itu aja bisa sama kandungannya seperti beras merah, tetapi hasil dari beras putih biasa, gitu loh. Tapi pakai pupuk Prepecto ini di situ. Jadi ini bukan hanya tanaman beras, dari semua tanaman. Bu Nur Mai mengkonfirmasikan kalau ini untuk semua tanaman. Nah, jadi coba kalau memang ini Pak Gilang bisa di-continue bagaimana untuk membantu Bapak-Bapak atau Pak Suryo dari komunitas desa koperasi daerah ini. Itu di KPM yang kemarin ambil kartu BNI untuk melakukan pembelian saldo atau dana saldonya, ya silahkan diambil sekalian. Jadi diblokir BNI. Oke. Mohon maaf Pak. Mohon maaf.
Ya, Mohon maaf saya mesti keluar. Saya mesti Sudah keluar ada. ya Pak ya. Saya mesti izin pamit Pak, izin pamit. ya, silakan Pak Bu Bridget. Saya minta izin pamit. Jadi kalau sekarang kita tuh nggak perlu tanya-tanya lagi dari atau apa gitu loh Pak. Tambahan saya terakhir, nggak perlu tanya. Kita tanya aja sama Dr. Lin, sama Nur, Mei. Kita tanya mereka semua dan mereka sudah ada semua SOP-nya Pak. Dan mereka sudah ada langsung ke tanaman itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi AI atau inilah. Yaudah, terima kasih Pak ya. Mohon maaf Pak, izin Pak, izin. Ya, silakan. Makasih Pak ya. Saya lanjutkan. Sampai ketemu lagi semuanya. Makasih, makasih. Ya, mohon maaf Ibu Bridget, ada kepentingan yang mana harus segera meninggalkan meeting kita. Jadi gini Pak, sudah dipermudah sekarang dari packaging sendiri di Perfecto punya botol. Kita sekarang mungkin Pak Romi bisa tambahkan ya. Kalau itu tinggal di scan, SOP sudah keluar Pak. Iya, ada barcode-nya. Iya, Pak Romi coba jelaskan mengenai kita packaging. Jadi tidak ada petani yang menggunakan langsung akan melihat pemakaian dari tanaman-tanaman apa yang mereka akan di situ yang sudah ada di scan kita. Ya betul Bu Sisil. Untuk packaging yang akan datang ini itu udah kita siapkan dengan barcode. Jadi para petani yang ingin menggunakan dengan tanaman yang pilihan mereka itu mereka bisa langsung scan barcode-nya yang ada pada botol Pak, yang ada pada stiker di botol seperti itu. Jadi Pak Suroso ini sudah keinginannya jelas mau memakai Perfecto ya Pak. Boleh saya sedikit nambah ya? Ya, boleh Pak. Untuk Bu Norma. Tadi Iya, yang disampaikan dari kandungan beras itu luar biasa. Tapi saya boleh tanya Bu Norma sudah pernah mencoba beras dari porang? Beras dari mana ya? Dari porang. Porang? Ya, belum. Nah, belum Pak. Coba silahkan dulu di pasaran karena sudah banyak beras shirataki itu dimasak itu kandungannya lebih bagus daripada yang tadi disampaikan. Nah, kalau nanti memakai pupuk ini itu akan lebih bagus. Lebih bagus. Beras porang ya namanya. Karena porang ini 90% diekspor dan itu dibuat beras shirataki. Yang beredar di kita sekarang itu beras shirataki. Mungkin di Malaysia juga ada banyak. Silahkan beras porang. Kebetulan Pak Prabowo Presiden kita juga makanya nasi goreng beras porang. Boleh cobalah pupuk Perfecto di memang harganya meningkatkan lagi agak mahal. Ya, harganya agak mahal karena di Indonesia mungkin 1 kilo masih 260.000. Beras porang. Ya, itu sudah banyak beredar. Bisa dicoba. Bisa Mas. Kandungan gizinya seperti itu. Sebab kita pupuk Perfecto ni kita hanya test pada padi biasa saja. Dia yang berarti beras putih biasa tapi rasanya berbeza. Memang rasanya memang lagi kita boleh saya sendiri test sebab saya sendiri yang masak itu memang rasanya lebih macam kita boleh kata lemak-lemak manis macam tu. Baunya harum. Padahal itu beras putih biasa saja. Itulah. Apalagi Anda. orang Iya. Bertambahnya lebih lagi nanti enak. Dari labnya lebih bagus. Boleh coba Pak. Boleh itu kita yang perlu saya tambahkan. Nah, yang terakhir. Nanti untuk yang disampaikan Pak Dikoco tadi masalah bagaimana sistem bisnisnya, sistem kerjasamanya, mungkin saya belum ke situ. Yang penting bagaimana saya dapat produk itu dulu aja. Nanti saya coba aja di tanaman saya. Nanti bisa dihubungi saya Pak D. Saya tak beli dulu. Karena ini pas mendekati musim tanam. Jadi pas kebetulan sekali ini. Kalau untuk penjelasan dari segi bisnisnya, kami sudah menjelaskan cukup jelas. Mungkin Pak Gilang bisa jelaskan di sisi sini gitu. Karena kami sudah ke Pak Gilang untuk ini. Ya. Jadi untuk Demplot ini kan memang kita kemarin melakukan pendataan terhadap siapa-siapa saja yang berminat.
Jadi seperti yang Pak D. Koco sampaikan, untuk demplot kan memang kisaran tanahnya diharapkan ya dari 500 meter persegi hingga maksimum di 1000 meter persegi. Nanti di situ kita akan sepakati ini kira-kira angka yang biasa panen itu hasilnya itu seperti apa. Nah, nanti tentu detailnya akan kita tuangkan bersama dalam bentuk semacam perjanjian kerjasama ya antara kedua belah pihak, dari Betul. pihak pupuk dengan pihak koperasi desa. Jadi yang Betul. memang yang bertransaksi atau bekerja sama itu adalah pupuk dan koperasi desa. Harapannya lahan tersebut sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya koperasi desa gitu. Karena kan kita harapannya semua petani itu kan kalau dari program nasional ya petani-petani yang di desa atau dimanapun itu kan memang bergabung di dalam koperasi desa sehingga warga desa itu punya suatu entitas usaha yang punya badan hukum sehingga ketika bekerja sama dengan pihak ketiga itu sudah kuat lah seperti itu, dan tentu tanggung jawabnya masing-masing juga jelas antara pihak pupuk dengan pihak koperasi desa. Nanti tentu yang bertanda tangan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap koperasi desa tersebut dan pihak yang bertanggung jawab juga terhadap jalannya program demplot itu. Tentu ketika pupuk nanti kita kirim dan sebagainya itu harus mengikuti panduan-panduan yang kita berikan sehingga sesuai SOP-nya lah, cara pemakaiannya seperti apa, cara penyimpanannya seperti apa dan sebagainya, karena kita ingin demplot ini berjalan baik, berjalan berhasil gitu kan. Dari situ kita pantau, kita lihat perkembangan tanaman itu dari waktu ke waktu. Misalkan kita lihat per berapa minggu mungkin atau berberapa, dan kalau memang diperlukan kunjungan atau visit dari pihak pupuk, misalkan dari Bu Sisil, Bu Nur Maizatul atau Pak Romi ingin lihat ke lapangan seperti apa, itu menurut saya sih silakan saja. Nah itu nanti setelah meeting hari ini kita akan siapkan semacam draft perjanjian kerjasamanya seperti apa. Nanti dari situ sudah bisa kita share dalam minggu ini ke teman-teman semua di koperasi desa untuk dipelajari isinya. Kalau memang sepakat, kita bisa agendakan berikutnya segera, yaitu penandatanganan kontrak tersebut, perjanjian kerjasama tersebut. Dan setelah itu, setelah beres semua ya kita sudah bisa mulai nih demplotnya. Nah, tentu harapannya demplot ini dimulai disesuaikan dengan masa tanam dari tanaman yang ditargetkan. Misalkan Pak Suroso tadi terkait porang ya, kita juga berharap udah bisa dimulai itu kapan kira-kira jadwalnya. Itu jadi kita bisa sesuaikan nih pengiriman barangnya ini seperti apa dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti pada intinya setelah meeting ini kita akan update lagi terkait draft kerjasamanya dan juga nanti setelahnya dipelajari dan baru diisi data-datanya dan lalu tanda tangani. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin dari Bu Sisil atau Pak Romi atau Pak Koco ada tambahan yang ingin disampaikan? Atau dari yang lainnya juga mungkin ada pertanyaan lain karena mungkin Ibu Nurmai bisa menjawab. Yang lain kemungkinan ada pertanyaan. Nah, ya, mungkin Bu, tadi Ibu Siti mengajukan tangan tadi ya, sepertinya ingin bertanya. Silakan ya. Mungkin Siti. Ibu Siti, silakan Bu Siti. Ibu Siti, silakan. Ibu Siti Rumiatun, ya silakan Bu Siti. Tadi mengajukan pertanyaan, mengajukan tangan tadi ya, ingin bertanya sepertinya. Atau sedang tidak di tempat seperti ya. Bu Mai.
Porang ini jenisnya umbi-umbian, Bu Mai. Nah, apakah penggunaan pupuk atau SOP porang ini sama dengan umbi-umbian yang lain? Seperti kentang, seperti itu? Oh, apa dia pupuk SOP untuk? Iya, iya Bu Mai. Porang yang tadi. Oh, beras. Porang. Iya. Ya, porang Kalau itu ya. dia ada perbezaan sedikit. Jadi saya akan buat SOP yang barulah untuk tanaman ini. Untuk setiap tanaman-tanaman tu dia walaupun contoh kita tengok sayur kangkung, sayur sawi kan macam sama, tapi dia ada perbezaannya. Mungkin di fasa dia baru nak tumbuh tu berbeza sikit dosisnya. Fasa bila dia dah membesar ada berbeza sikit. So memang untuk setiap tanaman ni ada dosis yang berbeza-beza. Jadi itu saya boleh buatkanlah SOP untuk tanaman-tanaman tu. Macam porang semua, apa-apa tanaman lah. Iya. Jadi secara teknis atau secara SOP pada masing-masing tumbuhan itu memang akan dilengkapi secara parsial, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih nih Mbak Norma. Kita mulai pemupukan mungkin nanti di bulan Januari. Januari ya. Ya, Januari kita mulai pemupukan. Romi, note ya. Iya, Bu. Boleh saya tahu keluasan lahan, keluasan tanah? Lahan ada 5.000 meter. 5.000 meter, okey. Kalau yang baru ini, yang baru dari awal, itu paling sekitar 1.500 meter. Okey. Yang baru. Kalau yang 5.000 itu sudah 2 tahun. Oh, Saya udah 2 tanam tahun lalu, tapi tidak saya panen. Saya panen tahun ini. Musim kedua lah ini. Iya, musim kedua lah. Okey. Karena umbi semakin ditahan kan semakin besar. Iya, betul. Okey. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Suroso, kemungkinan perbedaannya? Sementara cukup. Pak D, Pak Suryo Koco, bagaimana? Mungkin ada kelanjutannya seperti Pak Gilang sudah jelaskan tadi. SOP.
Mungkin saya nambah sedikit lagi. Satu lagi Iya, Pak. pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa pupuk ini untuk segala jenis tanaman. Betul. Ya, kebetulan di desa kami itu mayoritas pohon durian dan duku. Nah, itu berbuahnya itu tergantung musim. Tergantung musim. Karena tahun ini musimnya musim penghujan terus, tidak putus ini hujan, tahun ini tidak bisa berbuah. Nah, kalau nanti bisa untuk pohon durian dan duku, saya juga akan coba itu. Karena hampir semua warga punya pohon durian dan pohon duku di desa kami. Dan itu tidak hanya di desa kami, di satu kecamatan kami, itu penghasil utamanya durian. Wah, Iya, durian dan duku. Cuma durian lokal. Memang Iya. minat durian. Nah. Kita orang memang pupuk kami ni memang kami dah ada testimoni di Terengganu pakai pohon durian, pakai kami punya pupuk Perfecto ni, memang dia punya isi dia tu memang lagi besar, lagi kuning, lagi manis. Boleh coba lah nanti lah. Ya, boleh. Ya. Dan memang kebetulan pula Dr. Nur Mazlinah ni yang pencipta Perfecto ni memang minat sangat durian, memang suka sangat. Ya. Favorite dia. Jadi boleh. Durian dan juga apa tadi? Duku ya? Duku. Apa nama Malaysianya duku itu? Sama. Sama. Ya. Boleh, bisa Mas, bisa coba. Ya, tadi sudah dikonfirmasiin lagi. Jadi kita sudah siap juga, Pak Gilang. Kalau memang titik-titik tempat yang kita mau siapin. Nah, seperti tadi Ibu Bridget juga udah bilang, kita asal semua patuh dengan yang kita mau dan hasilnya juga akan terlihat. Kita yakin itu. Nah, untuk seterusnya ya kalau memang ini ya tadi kita bilang kalau memang tidak ada hasil kita juga berani ganti juga seperti itu ya. Jadi dari situ udah diperjelas. Nah, ada pertanyaan lain mungkin Pak Gilang kita bisa draft lagi yang dari seperti yang Pak D minta, Pak Suryo Koco minta dan Pak Suroso juga bisa di continue untuk ini Pak Romi ya. Kita jadi bisa Iya, Bu. Langsung ininya untuk kita ya. Jadi berapa butuhkannya kita juga bisa tahu dan dari jumlah tanahnya kita udah bisa kalkulasiin berapa yang dibutuhkan untuk tanah Pak Suroso. Nah, untuk durian ada boleh info Pak berapa luasnya durian dan duku? Kalau durian mungkin tidak luas ya, tapi per batang ada berapa batang karena durian lokal kan sudah besar sekali, bukan seperti durian yang baru-baru ini, yang generasi baru. Kalau di daerah kami itu durian lokal, Ibu. Jadi udah umur. Durian lokal. Oh. Ya. Berapa batang pokoknya? Oh, kalau tempat saya ada. Mungkin nggak usah banyak dulu. 10 batang aja untuk uji coba. Oke. Bu Nurmai, ini untuk 10 batang itu kan kita paling nggak banyak karena pupuk Perfecto itu sangat sebenarnya irit. Iya. Makanya hasilnya bukan irit, hasilnya besar. Betul kan? Saya minta dikonfirmasi itu kan? Iya, betul. Ya. Oke. Jadi pohon dukunya ada berapa?
Pohon Nah, duku itu juga 10 pohon aja dulu. okey. Mhm. Iya, Ya, perlu. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Hmm. hmm, Sentiasa berbuah. Ah. Mhm. ya, oke. betul Pak D, betul Pak D. Ya, Ini baik Bu Pak D. Siti. Ya baik Pak D, ini Ibu Siti sudah bergabung, dia mengajukan pertanyaan atau mengajukan tangan. Ya silakan Bu Siti. Mungkin mohon maaf, mohon izin saya juga kebetulan ada kepentingan lain, saya tak izin dulu. Silakan Pak Suroso. Ya, Ya. Ya, Terima kasih ya, banyak Pak Suroso. ya. Nanti tinggal Terima kasih Pak. ditindaklanjuti dengan Pak Dikoco. Ya, Terima terima kasih. kasih. Pak Suroso. Terima kasih. Bu Siti Ya silakan silakan Ibu Ibu. Siti. Ibu Siti Rumiatun. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih buat waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak D, Ibu-ibu, Bapak. Luar biasa ini. Karena di tempat kami itu memang daerah perkebunan ya. Durian, ada cengkeh, padi, ya hampir semuanya ada lah. Iya. Sebetulnya semua sudah diwakilkan dengan Pak D tadi penyampaiannya. Jadi saya lebih tertarik dan kerjasama. Nah kita untuk percayaan dengan warga lokal atau kita warga desa gitu ya, itu kan harus adukti gitu ya. Nah, jadi itu mungkin kurang lebihnya. Baru kita bisa kembangkan lagi Bu. Ya gitu mohon Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mungkin Romi, mungkin jadi tidak ada lagi ya pertanyaan yang lain dari Pak Junaidi, Pak Elit, Pak Muhammad, Pak Nudi, Ibu Siti tadi sudah. Romi silakan. Ya, pada garis besarnya ini seperti Pak D Suryo Koco itu sudah sampaikan, ini tinggal dari model bisnisnya saja, dan Pak Gilang tentunya kan sudah menyiapkan draft kontrak dengan kita juga, perlu adanya revisi-revisi sedikit ya Pak Gilang ya. Jadi itu akan kita tuntaskan di dalam minggu ini. Ya, jadi nanti sekiranya Pak Gilang dan Pak D itu akan melanjutkan dengan para koperasi daerah yang lain itu. Saya rasa sih dari saya cukup Bu Sisil. Mungkin dari Bu Sisil, dari Bu Nurmai, silakan kalau misalnya ada tambahan. Dari saya cukup, mungkin kita bisa selesai ya, boleh dibilang pertemuan kita hari ini. Nanti kelanjutnya dengan yang tadi Pak Romi sudah jelaskan dari kita bahwa kita akan sudah dipersiapkan dari Pak Gilang. Nah, kontraknya juga kita sudah
direvisi ya Pak Romi, apa ini semuanya nanti kita akan segera direalisasikan Pak.